Pak Jonathan, kira-kira David udah nonton belum filmnya? David belum nonton. Oh, kira-kira akan diperbolehkan atau nanti? Jadi waktu itu kita sempat berdebat. Jadi kita hobinya debat. Yang mendebat waktu itu Bonti tentu saja. Ini kayaknya nggak bisa nih David. Kemudian karena kan sekarang kan David itu posisinya adalah untuk segala hal saya harus menyampaikan ke dia. Jadi menurut psikolog adalah titik di mana saat ini David harus menghadapi segala macam diskursus dan dia harus tahu kenapa nggak boleh, kenapa boleh. Jadi ketika waktu itu Bonti dan Agi menanyakan ini David gimana, saya tanya ke psikolog saya, ini ada pertanyaan dari produser, apakah dia boleh nonton film? Dan waktu itu jawabannya agak berputar tuh. Saya juga sampaikan ke Bonti dan Agi bahwa ini dia ngambil contoh ketika sebelumnya David ini kan dia sudah nggak sekolah. Jadi dia bukan lulus tapi dia harus mundur dari sekolahnya karena tidak mampu untuk kurang lebih dia tidak mampu untuk mengikuti sistem lingkungan sekolah. Jadi dia harus mundur dan setelah itu oleh psikolog disarankan untuk dia harus diikutkan semacam skill. Makanya saya pindah dia ke Bali waktu itu untuk diving. Jadi dia ambil di sana free dive sama scuba diving di Bali dan sudah selesai. Kemudian ini sama, saya jadi disuruh menanyakan, saya boleh nggak ikut nonton film ini? Kemudian saya tanyakan ke psikolog dan psikolognya menganjurkan untuk tanya dulu seberapa jauh sih filmnya. Dan kenapa akhirnya boleh? Karena perkembangan dia saat ini dia sudah semakin berdamai dengan dirinya. Dibuktikan dengan beberapa konten yang dia buat, mungkin teman-teman sudah lihat juga konten-konten satir anak-anak kekinian dan saat itu saya sampaikan langsung ke Anggi, ini David sudah kayak gini perkembangannya dan dia diperbolehkan. Nah itu makanya sampai beberapa hari yang lalu mereka masih nanyain boleh nggak, tapi boleh dan saat ini dia udah ada. Oke, tadi menampilkan sosok tokoh besar NU nih di imajinasi David. Jadi imajinasi itu. Iya, mungkin Itu harus memang apa? main itu. Itu memang mimpi kisah, mimpi nyata. Seperti apa? Itu nyata. Mimpi yang nyata. Itu Jonathan yang tahu. Gimana ceritanya, Pak? Jadi David itu setelah dia beberapa hari memasuki hari ke-40 tuh habis stem cell itu dia bercerita. Tahu nggak kenapa saya bangun? Sebenarnya saya bukan bangun. Saya ditarik sama Gus Dur. Dan itu dia cerita di depan Mbak Alisa. Jadi waktu itu ada kunjungan dari Mbak Alisa Wahid, kemudian David bercerita. Waktu itu Mbak Alisa sempat tertegun juga. Jadi saya mau ikut Gus Dur sama Gus Dur nggak boleh. Enggak, kamu jangan. Ngikutin lagi. Jadi sebenarnya itu panjang tuh, ngikutin sampai 3 kali ngikutin. Di perjalanan yang ketiga sama Gus Dur diantar balik lagi. Dan ketika diantar balik itu dia sadar. Jadi di alamnya David ketika menggapai kesadaran itu yang terjadi dan itu yang dia ingat. Dan itu diceritakan langsung di depannya Mbak Alisa, bahkan Mbak Alisa sampai menyampaikan, Fit, besok lagi kalau ketemu Gus Dur, bilang dong, kenapa nggak pernah ngunjungin anaknya? Om Jo ketika melihat dan mendengar itu langsung, gimana? Melihat dan mendengar itu langsung Cerita. ya, buat kita hal tersebut, jadi isyarah kayak gitu-gitu buat kita itu sudah merupakan sebuah keberkahan gitu. Jadi wasilah ya, ada wasilah melalui siapa dia. Dan ketika itu terwujud, maka ya memang begitulah adanya. Sebenarnya obrolan kalau gue pribadi ya, pertama sama itu gue tentang spiritual, pengalaman spiritual. Karena gue pribadi mau angkat itu banget, kita harus bisa angkat itu. Karena itu sesuatu yang nggak pernah terpublis. Iya. Nggak pernah terpublis dan yang meyakinkan saya sebenarnya mereka berdua ini karena saya sangat meyakini bahwa sebuah pengalaman spiritual ini kan agak nggak layak ya kalau disampaikan ntar dibilang ria ntar dibilang sok deket atau enggak, tapi akhirnya mereka lu harus
ceritain tentang ini, karena justru ini yang akan kita angkat. Jadi setelah itu baru saya sempat minta izin juga ke keluarga Gus Dur, dan mereka ya nggak masalah. Sama satu lagi saya penasaran, ini kan sebenarnya adalah untuk menganti bully seperti kampanye lah anti bully, tapi seperti apa sih batas-batas untuk, kan orang tuh harus kayak penonton gitu, harus kayak terbuka dulu seperti semengerikannya apa gitu bullying itu kayak batas-batas antara sebagai sutradara untuk mengangkat itu ke dalam adegan terus mengeksploit itu seperti apa sih? Kalau bullying itu sendiri kan batasannya tuh itu lebar ya, dari mulai kata-kata bahkan ya coba perasaan aja yang dibully sampai physically dibully itu batasannya kan range itu penjajahannya aja bully. Iya itu lebar lah range-nya gitu. Kalau yang kita di sini kita justru berkutatnya batasan itu menerkanya ya harus mengikuti standar dari LSM. Jadi LSM selalu menjadi problem di sini. Kita mau bilang bahwa LSM akhirnya kita dikasih 17 tahun. Kita nggak bisa campaign ke sekolah-sekolah. Sekolah kan 13 tahun. Umurnya nggak ada. Jadi pada saat kita punya plan nih, kita mau kampanye anti bullying ke sekolah-sekolah. Tapi filmnya nggak bisa ditonton sama mereka. Gimana dong? Sedangkan David ketika dibully dia umur 16 tahun. 16 tahun ya. Jadi makanya ini PR-nya LSF sih sama stakeholder kita perfilman Indonesia gitu ya, para pembuatnya gitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi so far LSF masih dibilang menjadi semacam hambatan sih buat kita. Karena kita nggak tahu kita sendiri nggak tahu gitu standar itu di mana. Kalau menurut kita itu 13 tahun, atau menurut dia 17 tahun. Jadi terus kadang-kadang nggak setiap orang yang berbeda yang mensensornya berbeda pula. Jadi bingung. Sayang ya kalau nggak masuk sekolah-sekolah, padahal justru itu tadi kita udah ngomong sama Depdikbud gitu, udah mau menjalani. Tapi kan mesti ada 17 tahun, mesti 13 tahun ya gitu. Nah itu nggak kita dapat, jadi nggak bisa, itu stop aja. Terus nggak mau coba cara kayak Mas Hanung untuk bikin 2 versi atau apa gitu? Enggak sih kita, Karena kalau menurut gue pribadi si adegan pembulian sendiri itu harus ditetapkan, itu perlu itu. Yang gue pesan dari awal banget. memang selalu ada dua sudut pandang ya. Ada yang bilang wah ini glorifikasi kekerasan gitu kan. Tapi menurut kita itu gini, ya ini sebuah tamparan gitu buat kita semua ya. Itu terjadi, itu kita nggak bisa tutup mata gitu kan. Jadi kayak karena orang gampang ngeliat kekerasan terus mereka menutup mata, malah kalau menurut saya malah salah gitu. Itu justru membuka mata ngelihat yang sebenarnya apa. Ketika kita ada kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi kita nggak mau mengatakan sebenarnya, kita bohong. Itu tuh pertanyaan. Padahal bisa. Jadi kayak secara langsung sistem LSF kita bohong atau gimana gitu. Jadi kayak masih bingung lah itu. Kita sensor di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih.